Shalom. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, saya sudah hampir 6 tahun bertugas di Port Numbai, baru kali ini pimpin di Sion 28. 6 tahun bertugas. Ini juga ganti istri saya, Pendeta Masal Kosu yang sedang berobat. Saya bersyukur karena boleh bertemu dengan jemaat Sion Padambulan ya. Hari ini kita merenungkan tentang kelanjutan dari kemarin, minggu lalu. Ketika Allah memilih Nuh dan keluarga untuk diselamatkan dan menjadi generasi seterusnya. Dan hari ini kita merenungkan Allah memilih Abram bersama istrinya Sarai, dan karena mereka belum punya anak, mereka membawa keponakan Abraham, punya anak yang namanya Lot. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah memilih seseorang menurut kehendaknya, menurut caranya. Allah meminta Abraham untuk keluar meninggalkan rumah orang tuanya, hartanya, segala yang dimiliki Abram. Dan Allah menyuruh dia berjalan untuk menunjukkan tanah perjanjian, tanah Kanaan, menjadi cikal bakal bangsa Israel baru setelah Allah memusnahkan seluruh umat pilihan dengan air bah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perjalanan pertama yang dijumpai oleh Abraham, Sarai dan Lot adalah Sikem, tempat orang-orang Kanaan berdiam. Kadang-kadang kita bertanya, lalu keturunan Sem, Ham dan Yafet dari anak-anak Nuh ini, apakah Abraham saja ataukah juga orang-orang yang mendiami tanah Kanaan itu? Tapi Allah bermaksud untuk melihat kepada Abraham bahwa inilah tanahmu. Dan janji Allah kepada Abraham, dia akan memberkati seluruh keturunanmu. Dari Sikem, Abraham berjalan lagi menuju ke sebelah timur yang namanya Betel. Lalu Allah menampakkan diri kepada dia di situ. Dan dia mendirikan mesbah, dia mendirikan rumah Allah sebagai perjanjian antara dia dengan Allah. Lalu kemudian dia berjalan ke negeri yang ketiga adalah tanah Negeb yang cukup jauh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keterpilihan Allah kepada Abraham itu luar biasa. Dari kecil kita mengenal dan mendengar cerita tentang Abraham, bapa segala orang percaya. Dari dialah lahir kita sekarang ini dalam konteks kekinian. Janji Allah terwujud. Dan kita boleh hidup sebagaimana kita hidup sampai di hari ini. Kalau kita tarik garis lurus pada zaman kita kekinian, seberapa jauh saya dan saudara juga dipilih Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seberapa jauh. Bagaimana cara Allah memilih saya dan saudara? Bagaimana saya dan saudara mengetahui bahwa ini pilihan Allah? Supaya saya menjadi berkat bagi orang lain. Supaya saya dapat meneruskan apa yang Allah perintahkan kepada saya. Bapak Ibu jemaat, kita sedang berada pada kontestasi pilkada. Ya, semua member gereja sedang menyoroti pilkada. Banyak hamba Tuhan yang mengkritisi non-OAP begitu banyak dibanding OAP. Ya, seperti mau merebut tanah OAP. Dari data kota kita antara OAP dengan non-OAP tipis sekali, setipis. Itu yang kadang-kadang orang Papua bilang otos tidak berhasil, salah satu itu. Mari kita belajar. Belajar sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati di tanahnya untuk menjadi Tuhan di negerinya sendiri. Bagaimana caranya? Orang yang senantiasa dipilih Allah adalah orang yang dekat dengan Allah. Kemarin firman Tuhan bilang, Nuh itu bergaul dengan Allah. Nuh itu dekat dengan Allah. Nuh itu tidak bercela.
Gereja sedang berdoa kepada anak Tuhan supaya mereka menempati apa yang mereka rancangkan. Baik anggota dewan di kota, kabupaten, provinsi, DPR RI. Gereja sedang berdoa bagaimana Tuhan memilih wali kota, bupati, gubernur pada bulan November nanti kalau Tuhan berkenan kita umur panjang. Kadang-kadang kita harus memahami apa kehendak Allah bagi kita. Kehendak Allah bagi seseorang tidak pernah diketahui oleh saya dan saudara. Tidak pernah. Kadang-kadang kita cuma heran. Kok dia bisa jadi anggota DPR ya? Padahal dia biasa-biasa saja. Kok dia bisa jadi kepala dinas ya? Padahal dulu biasa saja. Sehingga dengan pembacaan ini kita diajak untuk melihat bagaimana Allah memilih saya dan saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana Allah memilih saya dan saudara supaya generasi kita juga terus terjadi peningkatan dalam segala hal. Ini yang digambarkan oleh cerita Musa lewat pembacaan kita. Abraham dipanggil dan dipilih Allah ini. Jadi kalau suatu ketika saudara kemana saja, itu bukan karena kemauan saudara, itu bukan karena kemauan pimpinanmu, tapi itu karena Allah menyuruh saudara ke sana. Kadang-kadang kita mau tolak, aduh di sana kampung jadi setelah bisa ke sana, saya mau di kota saja, lalu buat sejumlah alasan. Pembacaan kita tidak mengisahkan bahwa Abraham bilang, Tuhan saya tidak mau ke sana. Saya tidak tahu itu tanah Kanaan bagaimana. Sikem itu bagaimana. Betel itu bagaimana. Negev itu bagaimana, saya tidak tahu. Apa yang dibuat Abraham? Dia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Satu ajaran bagi kita orang percaya. Kalau Allah berkehendak bagi kita, tidak ada yang mustahil. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak, jangan kau marah. Yang persoalan begini sudah, kalau Allah tidak berkehendak, dia tidak lolos, dia marah sebarang-sebarang. Marah bagaikan hidup itu miliknya. Marah bagaikan hidup datang dari dia. Padahal orang percaya yakin hidup itu anugerah Allah cuma-cuma. Dia berikan nafas cuma-cuma tanpa kita bayar. Yang dia minta, lakukan hukumnya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, itu saja. Sehingga kadang-kadang timbul cerita setelah pilkada rumah sakit jiwa banyak karena orang stres banyak, uang keluar, jual tanah, jual rumah, terdapat jabatan lagi stres. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di awal tahun ini mari kita belajar untuk memahami apa kehendak Allah bagi saya. Pak Pendeta mengajak anak-anak Tuhan yang mau menculurkan diri, jadilah anak-anak Tuhan yang rendah diri. Serahkan ke tangan Tuhan. Memang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudara beriman kepada Tuhan, saudara berjuang kepada Tuhan. Tapi ingat itu, hidup ini milik Tuhan, bukan milikmu. Kalau Allah beri, bersyukurlah untuk semua itu. Kalau Allah tidak beri, bersyukurlah karena saudara hidup. Selagi Tuhan masih berkenan memberi kita hidup dengan segala anugerah dan karya bagi kita, dekatlah selalu pada Tuhan. Ikuti perintahnya, karena semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Jemaat Tuhan, kita siapkan nyanyian rohani 158. Kita akan merespons firman Allah dengan memberi persembahan syukur kita.